warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita dapat kembali bertemu pada mata kuliah pengembangan kurikulum MI. Kami hari ini dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Desain Organisasi Kurikulum, yang mana kelompok 6 ini terdiri dari Anissa Ulfa, Laulia Ulfa, Muna Azizah, Nur Faizah, Nafita Indriani, dan saya sendiri, Rosiana Zuhra. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai diskusi pada hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Muna Azizah. Yang pertama yaitu pengertian organisasi kurikulum. Organisasi kurikulum adalah struktur program kurikulum yang bergerak kerangka untuk program-program pengajaran yang disampaikan kepada peserta didik guna tercapainya tujuan pendidikan atau pembelajaran yang diterapkan. Organisasi kurikulum merupakan asas penting bagi proses pengembangan kurikulum dan berhubungan erat dengan tujuan pembelajaran, menentukan isi bahan pembelajaran, menentukan cara penyampaian bahan pembelajaran, menentukan bentuk pengalaman yang akan disajikan kepada peserta didik, dan menentukan peranan pendidik dan terdidik dalam implementasi kurikulum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Anissa. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk organisasi kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum mata pelajaran. Kurikulum ini telah lama digunakan pada sekolah-sekolah dulu sehingga muncul kurikulum baru pada tahun 1968 dan kurikulum tahun 1975. Ciri-cirinya yang pertama yaitu sejumlah mata pelajaran yang tidak tergabung antara satu pelajaran dengan pelajaran yang lain. Yang kedua, setiap pelajaran seakan memiliki ruang dan waktu tertentu. Ketiga, hanya bertujuan pada penguasaan ilmu pengetahuan tanpa memperhatikan aspek tingkah laku. Yang keempat, tidak berdasar dari kebutuhan, minat, dan masalah yang dihadapi peserta didik. Yang kelima, tidak mempertimbangkan kebutuhan, masalah, dan tuntutan masyarakat yang selalu berkembang. Yang keenam, metodologi atau pendekatan yang digunakan adalah imposisi dan menciptakan perbedaan di antara kalangan peserta didik. Yang ketujuh, peran pendidik sangat aktif dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir yaitu peserta didik tidak dilibatkan dalam perencanaan kurikulum secara kooperatif. Kekurangan dari kurikulum mata pelajaran, yang pertama itu bahan materi pelajaran tidak ada hubungannya satu sama lain. Yang kedua, materi yang diberikan kepada siswa tidak bersifat nyata. Yang ketiga, siswa cenderung pasif. Oleh sebab itu proses belajar lebih menekankan aktivitas guru daripada siswa. Untuk kelebihannya yaitu para untuk kelebihannya itu kurikulum tersebut secara logis dan sistematis dan disiplin ilmu dari pengetahuan yang sudah dimiliki. Disiplin ilmu tidak sekedar memiliki isi maupun bahan, namun harus mempunyai metode atau cara berpikir supaya cabang ilmu bisa dikembangkan selanjutnya. Maka dari itu, dengan mempelajari disiplin ilmu tidak semata-mata hanya memperluas pengetahuannya, tetapi juga memperoleh tentang cara-cara berpikir. Selanjutnya, yaitu kurikulum dengan mata pelajaran berkorelasi. Melihat adanya keterpisahan antara mata pelajaran, maka ada upaya baru untuk menghubungkan berbagai mata pelajaran untuk membuat para peserta didik mudah dalam memperoleh pemahaman. Ini bisa disebut kurikulum dengan pembelajaran yang berkorelasi. Pola korelasi bisa terdiri dari dua macam, yaitu korelasi informal dan korelasi formal. Korelasi informal yaitu peserta didik seorang pendidik mata pelajaran meminta agar pendidik mata pelajaran lain menghubungkan pelajaran yang akan diajarkan di kelas dengan bahan yang telah dipersiapkan oleh pendidik pertama. Sedangkan korelasi formal, beberapa pendidik secara kolektif merencanakan untuk merelasikan mata pelajaran yang menjadi tanggung jawab sendiri dengan cara para pendidik bersangkutan lebih dulu menentukan fokus permasalahan.
Adapun kekurangan kurikulum ini yaitu A. Kurang sistematis dan kurang memahami mata pelajaran yang disampaikan. B. Kurikulum tersebut minim memanfaatkan bahan pelajaran yang sesungguhnya terjadi pada kehidupan yang asli. C. Kebutuhan bakat dan minat siswa dalam kurikulum ini kurang diperhatikan. D. Kemungkinan mata pelajaran yang diberikan masih sangat abstrak jika prinsip kumpulan belum dipahami. Kelebihan kurikulum ini ada 3. Yang pertama, bahan atau materi bersifat hubungan meskipun sebatas beberapa mata pelajaran. Yang kedua, menaruh wawasan yang luas pada lingkungan maupun bidang studi. Yang ketiga, menambah minat siswa dari lingkungan mata pelajaran yang sama. Selanjutnya akan disampaikan oleh Kita Indrian. Selanjutnya, kurikulum bidang studi. Menurut pandangan sejumlah ahli, kurikulum bidang studi ini termasuk dalam jenis kurikulum berkorelasi. Pandangan para ahli ini ada benarnya dikarenakan ini sudah merupakan perpaduan atau fungsi sejumlah mata pelajaran sejenis yang memiliki ciri-ciri yang mirip. Ciri-ciri kurikulum ini yang pertama itu terdiri dari pengajaran yang di dalamnya terdapat perpaduan antara sejumlah mata pelajaran sejenis dan memiliki ciri-ciri yang sama. Yang kedua, pelajaran bertitik tolak dari core subjek yang kemudian diuraikan menjadi sejumlah pokok bahasan. Yang ketiga, berdasar pada tujuan kurikuler dan tujuan instruksional yang telah digariskan. Yang keempat, sistem penyampaian bersifat terpadu. Yang kelima, peran pendidik selaku pendidik bidang studi. Yang keenam, penyusunan kurikulum mempertimbangkan minat, masalah, serta kebutuhan peserta didik dan masyarakat meskipun masih dalam batas tertentu. Dan yang terakhir, terdapat berbagai jenis bidang studi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ibu Miranda. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kurikulum terintegrasi. Dalam kurikulum terintegrasi, adanya batas-batas antara semua mata pelajaran sudah tidak terlihat dikarenakan semua mata pelajaran sudah dirumuskan dalam bentuk unit. Semuanya sudah terintegrasi atau terpadu sebagai satu kesatuan yang utuh. Ciri dari kurikulum ini antara lain berdasarkan filsafat pendidikan demokrasi, berdasarkan psikologi belajar gestal atau organisme, berlandaskan sosiologis dan sosiologi budaya, berdasarkan kebutuhan, minat, dan tingkat perkembangan atau pertumbuhan peserta didik, luas tidak hanya ditunjang oleh tabel yang ada, bahkan bisa saja mata pelajaran baru muncul dan digunakan sebagai pemicu masalah. Sistem penyampaian yang digunakan adalah sistem pengajaran unit, baik eksklusif unit atau subjek master unit. Dan yang terakhir yaitu peran pendidik dan peserta didik sama-sama aktif. Nah, menurut Rusman ada beberapa kekurangan dan kelebihan dari kurikulum ini. Yang pertama, kekurangannya yaitu yang pertama, dipandang berdasarkan ujian akhir atau tes masuk yang unikor. Maka kurikulum tersebut akan bisa menyebabkan keberatan. Kemudian yang kedua yaitu kurikulum tersebut tidak mempunyai urutan yang logis dan sistematis. Kemudian yang ketiga yaitu siswa ataupun kelompok memerlukan waktu yang banyak dan bervariasi sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang keempat yaitu dalam kurikulum ini guru belum mempunyai kemampuan untuk menerapkannya. Dan yang terakhir yaitu siswa, orang tua maupun masyarakat belum terbiasa dengan kurikulum ini. Adapun kelebihan kurikulum ini, yang pertama yaitu menggabungkan beberapa mata pelajaran secara global dalam mengatasi suatu titik permasalahan, yaitu dengan cara mempelajari pelajaran melalui pemecahan masalah. Kemudian yang kedua yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk belajar sesuai bakat, minat, serta kemampuan yang dimiliki oleh siswa tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu dalam pembelajarannya memperhatikan nilai demokrasi. Dan yang keempat, siswa diberikan kesempatan untuk belajar secara maksimal. Yang kelima, dapat tidak disusun secara logis dan sistematis. Kemudian dilanjutkan oleh
yang mana kurikulum inti ini merupakan bagian dari keseluruhan kurikulum yang diperuntukkan terhadap subjek didik. Kurikulum ini bermaksud untuk mencapai tujuan pendidikan umum dan disusun dari garis-garis pelajaran namun tidak secara ketat. Kurikulum inti disusun untuk jangka panjang. Adapun kelebihan dari kurikulum inti ini adalah yang pertama menggambarkan rangkaian pengalaman yang sangat berhubungan, yang kedua direncanakan secara kontinu, yang ketiga berdasarkan kasus maupun permasalahan, kemudian bersifat eksklusif dan sosial, dan yang terakhir adalah diperuntukkan bagi seluruh siswa. Maka dari itu termasuk pendidikan umum. Nah, teman-teman, demikian tadi penyampaian materi. Untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman penanya wajib, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Nama saya Miss Dayanti. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana maksud psikologi belajar gas life atau organistik? Coba jelaskan itu seperti apa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin bertanya, nah di situ ada pada kurikulum dengan mata pelajaran dengan pola toleransi. Nah di situ mulai mengupayakan penyesuaian pelajaran dengan minat dan kemampuan peserta didik. Jadi upaya seperti apa yang seharusnya dilakukan guru agar pembelajaran itu sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aisyah. Sini bagian kurikulum bidang studi ada bagian ciri-cirinya. Yang nomor 2, maksud dari pelajaran bertitik tolak dari subjek yang kemudian diuraikan menjadi sejumlah pokok bahasan. Maksud dari itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismiawati. Di sini saya ingin bertanya di halaman kalian, di makalah kalian, halaman nomor 4. Ada situ setiap organisasi kurikulum memiliki keunggulan dan kelemahan masing-masing, baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Nah, maksudnya keunggulan dan kelemahan yang bersifat teoritis lawan praktis itu kayak apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Siti Munirah. Di sini saya ingin bertanya, bagaimana menurut kalian? Tolong jelaskan pemahaman kalian maksud dari materi yang diberikan kepada siswa tidak bersifat nyata, begitu juga materi yang dipelajarinya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Nur Alisa. Di sini saya akan bertanya tentang kekurangan yang menurut Rusman. Kekurangan yang dipandang berdasarkan ujian akhir atau tes masuk yang uniform, maka kurikulum tersebut akan besar menyebabkan keberatan. Maksudnya itu seperti apa? Terima kasih. Untuk sesi tanya jawab, kita mulai untuk menjawab pertanyaan dari Miss Dayanti yang akan dijawab oleh Ruby Ulfa. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Miss Dayanti. Yang pertanyaannya, bagaimana maksud psikologi belajar gestalnya? Psikologi belajar gestal merupakan salah satu aliran psikologi yang mempelajari suatu gejala sebagai suatu keseluruhan atau totalitas. Data dalam psikologi gestal disebut sebagai fenomena atau gejala. Teori gestal ini adalah pandangan bahwa pembelajaran tidak hanya tentang rangsangan dan respon siswa saja, namun juga pemahaman tentang suatu masalah yang dapat menarik ke suatu kesimpulan baru yang lebih berwawasan. Terima kasih. Baik, kepada Miss Dayanti, apakah jawabannya dapat diterima? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Gina Nur Albis. Gina Nur Albisa. Pertanyaannya tadi seperti itu. Cuma 3. Ada pertanyaan?
ada beberapa kekurangan dan kelebihan dalam kurikulum terintegrasi, yang mana tadi pertanyaannya dipandang berdasarkan ujian akhir atau tes masuk yang uniform, maka kurikulum tersebut akan besar menyebabkan keberatan. Maksudnya di sini adalah kurikulum itu tuh memakai bila pelajaran ini tidak dengan mata pelajaran kadeda namanya matematika, PKN, bahasa Indonesia kayak itu kadeda, tapi gurunya masuk menjelaskan suatu topik bahasan, anak muridnya disuruh berpikir, habis itu diadakan ujian dan kemampuannya tuh bila di akhir ujian akhirnya tuh dituntut untuk sama rata kayak itu hasilnya pemikiran bulannya tuh, padahal kadang awal karena kurikulumnya tidak tersistem. Jadi kekurangan dari kurikulum terintegrasi tadi kayak itu, karena ini akan pakai nama mata pelajaran, misalnya PKN kan ada, matematika kan ada, langsung disuguhkan permasalahan, digiring untuk memecahkan suatu masalah itu, kemudian nanti di ujian akhirnya dituntut murid nih hasil pemikirannya sama, sedangkan kadang awal kepalanya berbeda-beda, jadi pasti hasil pemikirannya berbeda-beda. Jadi kekurangannya itu dari kurikulum terintegrasi tadi. Apakah dapat dipahami? Selanjutnya PT Indrani akan menjawab pertanyaan dari Aisyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Aisyah, yang mana pertanyaannya apa maksud dari pelajaran tersebut dari kelas subjek yang kemudian diuraikan menjadi sebuah pembahasan. Pertama dulu konsep itu artinya mata pelajaran ini. Nah, jadi maksudnya itu mata pelajaran yang ditolak dari mata pelajaran ini kemudian diuraikan atau dijabarkan menjadi bahasan. Contohnya misalnya kayak pembelajaran kurikulum nih, misalnya pembelajaran isinya tuh konsep desain organisasi kurikulum. Kemudian dari judul tuh dijabarkan lagi menjadi bahasan kayak way artikelnya tuh kayak pengertian desain organisasi, kayak untuk kurikulumnya, nah itu bisa dipahami. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Siti Munira. Pertanyaannya itu apa yang dimaksud dengan materi yang diberikan kepada siswa tidak bersifat nyata, begitu juga materi yang dipelajarinya. Itu maksudnya itu materi pembelajaran yang dipelajari siswa tidak memiliki hubungan dengan situasi kehidupan nyata, sehingga jadinya belajarnya tuh sekedar mendengar guru mengajar dan mencatat apa saja materi yang sudah dipelajari, sehingga untuk memahami materi itu tidak secara langsung, dan juga wawasan yang didapatkan tidak secara utuh, dan kemampuan yang didapat siswa hanya berkembang dalam kognitif saja, tidak ada fisik motorik dan aspek yang afektifnya, tidak ada yang kognitif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawabkan pertanyaan dari Ismiawati. Pertanyaannya tadi, setiap organisasi kurikulum memiliki manfaat masing-masing baik yang bersifat teoritis maupun praktis. Jelaskan maksud dari manfaat teoritis dan praktis. Nah, manfaat teoritis adalah manfaat yang berlatar dari tujuan. Manfaat teoritis berguna untuk mengecek apakah teori yang didapatkan sudah sesuai atau tidak. Kemudian manfaat praktis yaitu manfaat yang menjelaskan tentang manfaat yang berguna untuk memecahkan suatu masalah secara praktis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin menjawab pertanyaan dari Amelia. Pertanyaannya tadi, upaya seperti apa yang dilakukan oleh guru agar mata pelajaran sesuai dengan minat peserta didik? Nah, kan mata pelajaran itu materinya ada kalau yang berubah, udah dari kantor. Nah jadi upaya kita sebagai guru nanti, ya tadi
strategi pembelajarannya tuh. Oke, anak-anak tuh lebih suka bermain yang aku kayak gitu. Nah, jadi strateginya pemilihannya yang lebih aktif juga gitu. Ya, terima kasih.